Pemirsa, PT Putra Raja Wali Kencana Tbk resmi melantai di Bursa Efek Indonesia pada pembukaan perdagangan kemarin. Rekan Julita Talumbanua akan menyampaikan berbagai informasi untuk Anda. Silakan Julita. Ya, terima kasih Eliza. Pemirsa, kita akan melihat bagaimana data terkait dengan PT Putra Raja Wali Kencana yang baru pada tahun ini IPO. Kita lihat bersama datanya pemirsa. Nah, ini dia PT Putra Raja Wali Kencana Tbk. Kodenya adalah PURA atau Pura. Pencatatannya 29 Januari 2020 masuk ke papan pengembangan. Sektornya adalah infrastruktur, utilities, and transportation. Subsektornya adalah transportation. Nah, kita lihat siapa saja yang memegang saham dari Pura ini. Kita lihat di sini ada grafiknya pemirsa. Nah, ini ada PT Eagle Corp Nusantara Capital yang memiliki saham sebanyak 20,4% atau 1,08 miliar lembar saham. Kemudian PT Raja Wali Inti sebanyak 18,16% atau 962,62 juta lembar saham. Kemudian PT Raja Wali Dwi Putra Indonesia 17,73% atau 940,14 juta lembar saham. PT Eagle Corp Asia Capital 9,76% atau 517,48 juta lembar saham. Kemudian masyarakat memiliki saham dominan, bisa dilihat di sini yang berwarna merah 33,95% atau 1,8 miliar lembar saham. Selanjutnya kita lihat fakta terkait dengan IPO dari Pura. Nah, ini dia tercatat sebagai emiten ke-8 yang listing di Bursa Efek Indonesia pada tahun ini pemirsa, kemudian menawarkan 1,8 miliar lembar saham ke publik. Harga saham IPO-nya adalah Rp105 per lembar saham. Meraih dana hasil IPO sebanyak 189 miliar lembar saham, maksud kami miliar rupiah. Kemudian perseroan juga menerbitkan 1,2 waran seri 1 sebanyak 34,27% dengan harga pelaksana Rp106. Ya, itu dia sejumlah informasi yang dapat saya sampaikan. Kembali ke Eliza. Baik, terima kasih Julita Talumbanua, dan saya masih bersama dengan Direktur Utama PT Putra Raja Wali Kencana Tbk, Pak Ariel Wibisono. Kembali kita melihat tadi beberapa catatan ataupun data-data dari Pura Trans. Kemudian tadi sebelumnya Anda mengatakan bahwa sebuah strategi yang dilakukan, dan ini apa yang membedakan? Karena kita tahu kalau memang bisnis transportasi ini juga banyak di Indonesia. Betul. Dan ini apa yang membedakan bisnis-bisnis transportasi yang lainnya dengan Pura Trans? Kita memposisikan bisnis transportasi ini di B2B, bisnis to bisnis ya. Jadi lebih fokus ke industrial dan kita segmen komoditasnya kita klasifikasi menjadi material infrastruktur dan material-material pembangunan sarana, prasarana. Dan juga komoditas-komoditas nasional Indonesia, kebanggaan Indonesia seperti semen, gula, gitu ya, pupuk. Gitu. Jadi kita lebih memfokuskan memang di mana yang mempunyai karakter distribusi dan volume yang besar. Jadi memang orientasinya ke project gitu ya, sama distribusi. Itu yang membedakan kita dengan transportasi lain. Kalau transportasi lain dia lebih fokus ke ekspedisi, ke pengiriman-pengiriman di mana hanya bersifat trayek, bersifat mappingnya sudah mereka yang menentukan. Kalau kita benar-benar sebagai mitra strategik, baik itu pemerintah yang memiliki manufacturing atau swasta. Gitu. Berarti kita lihat tadi salah satu strateginya adalah menuju Bali dan juga Sumatera. Berarti ini akan ada apa ya, dikatakan ekspansi keluar Jawa ya. Iya, Kalimantan juga nampaknya dilirik nih. Iya, pastinya itu. Iya, Kalimantan karena kita ada pembangunan ibu kota. Ini kan semua terkait dengan infrastruktur juga kan, apalagi B2B. Oke, nah ini juga kita lihat pangsa pasar dari Pura Trans ini berarti luas juga ya sebenarnya, Pak. Tapi kalau kita lihat juga kendala dan juga tantangan yang Anda katakan tadi, tantangan itu sebenarnya sudah terjawab menjadi peluang. Tapi ini juga bagaimana Anda mungkin membuat peluang ini menjadi apa ya, sesuatu yang memang menarik untuk pasar melihat Pura Trans. Ya, lagi-lagi kita melihat realitanya ya, realita sekarang tol Trans Jawanya sudah terbentuk, sehingga distribusi yang kita pilih ke Jawa dan Bali ini sudah lebih mudah. Sehingga saya optimis sekali pengiriman ini lebih cepat menghasilkan return dan revenue yang cukup menjanjikan. Kenapa kita juga membidik ke Sumatera? Karena pemerintah benar-benar merealisasikan Trans Sumatera. Sebentar lagi sudah jadi nih Trans Sumatera. Tinggal kesiapan kita untuk melihat suatu peluang ini. Oleh karena itu, distribusi ini akan menyebar dengan sendirinya.
Karena itu yang menjadi fokus dan kebijakan-kebijakan pemerintah di dalam membangun infrastruktur. Jadi Anda melihat bahwa strategi dari Pura Trans sendiri nampaknya sejalan dengan strategi yang dilakukan pemerintah Betul sekarang sekali, ya. betul sekali. Oke, baik. Nah ini kalau kita lihat itu di tengah bahwa kompetisi transportasi, emiten transportasi juga, Anda seberapa yakin sih bahwa memang tadi transportasi atau bisnis transportasi ini kan memang sangat bertergantung dengan infrastruktur dari Betul. pemerintah. Nah, ini bagaimana Anda menyikapi terkait dengan hal ini? Ya, menurut kita sih, kita salah satu emiten transportasi yang melantai di bursa, karena transportasi truk nggak banyak. Cuman ada beberapa emiten yang memang sudah melantai di bursa, berbeda segmen ya, ada yang di kargo untuk kontainer gitu. Tapi kalau kita lebih ke distribusi domestik. Jadi ya kita melihat ke depannya cukup bagus ya peluang ini ya, karena pembangunan dan pemerataan ekonomi terus sama pemerintah terus dikembangkan dan diwujudkan, itu yang terpenting. Oke, baik. Dan tadi juga kita lihat untuk beberapa pergerakan atau pembagian saham juga, ini kan juga tentunya kinerja keuangan sangat diperhatikan sekali oleh pasar. Nah, ini melihat bahwa kinerja keuangan dari Pura Trans sendiri dan juga fundamentalnya seperti apa sih? Jadi kita tahun lalu kita membukukan pendapatan 86 miliar dan proyeksi kita di tahun 2020 ini akan mengalami kenaikan cukup signifikan ya, 150%-an pendapatan kita naik. Karena 190%. Ya, karena di tahun lalu kita mengoperasikan kendaraan ada 155 truk. Dan di tahun 2020 kita akan capex kita untuk pembelanjaan kita akan merealisasikan kurang lebih 160 kendaraan. Jadi 100%-nya lagi nih kenaikan. Dan kita sendiri sebagai perseroan cukup optimis, terbukti dengan laporan keuangan terakhir yang di Juli yang kita gunakan saat untuk listing, itu kita menambah modal. Gitu ya, menambah modal itu menunjukkan keseriusan kita emiten bahwa bisnis ini jangka panjang dan memang mempunyai future yang sangat cerah. Gitu. Oke, baik. Secerah apakah dari Pura Trans ini, kita akan lanjutkan perbincangannya usai jeda. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Corporate Action akan segera kembali usai ini.